Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bersama-sama berkumpul di forum ini untuk pembelajaran daring pada mata kuliah farmakognosi. Tema kita kali ini adalah standarisasi obat dari bahan alam. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita bersama-sama melafalkan sholawat Al-Fatih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin saya bahas review terkait dengan materi-materi sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas terkait simplisia yang mengandung beberapa metabolit sekunder seperti minyak sirih, glikosida, alkaloid, tanin, resin, dan juga flavonoid. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita membahas terkait dengan standarisasi. Di akhir pertemuan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan terkait dengan standarisasi, aspek standarisasi, dan juga kontaminasi obat dan juga produk. Nah, karena pada tema ini kita ada 2 pertemuan, jadi insya Allah nanti hari ini akan saya sampaikan terkait dengan materinya. Kemudian nanti ada tugas berupa jurnal, membaca jurnal ya. Kemudian silakan nanti poin-poin apa saja yang saya tuliskan untuk dicari dari jurnal tersebut, kalian tuliskan. Kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama terkait dengan apa yang sudah kalian baca terkait jurnalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke standarisasi. Apa sih standarisasi itu? Kemudian, oke, sepertinya slide saya masih yang lama. Sebentar saya ganti dulu. Ya, oke. Ternyata saya yang salah masukin slide ya. Oke, apa sih standarisasi itu? Nah, pernah dengar nggak kalau di bahasa Jawa kan kita bilangnya atau mungkin dari saya aja ya. Dulu saya tahu aja ini namanya adalah jagang. Tapi ada juga yang bilang ini adalah standar. Apakah standarisasi itu artinya ini bagian ini motor? Tentu saja bukan ya. Apakah standarisasi itu semacam ini? Jadi misalnya ini ada contoh, puasa-puasa lihat kayak gini gue seger ya. Ini ada contoh misalnya ada buah jeruk, pas dibuka ternyata mereka beda gitu. Terkait dengan ukurannya juga berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Apakah standarisasi cuman sekilas, oh pokoknya harus warnanya sama, oh oke, maaf kita lanjut. Atau yang dinamakan standarisasi itu adalah sesuatu yang tampilannya harus eye-catching seperti ini, ya, atau yang ukurannya harus tinggi ini. Apakah seperti itu standarisasi? Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau secara definisi sendiri, standarisasi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan juga mikrobiologi berdasarkan kriteria umum untuk keamanan atau khususnya kriteria toksikologi terhadap ekstrak alam. Nah, kalau kita baca dari sini, ini adalah definisi dari standarisasi bahan alam. Kemudian kalau secara prinsip standarisasi adalah dia bisa berdasarkan atas senyawa aktif atau senyawa karakter apabila senyawa aktif belum diketahui secara pasti. Maksudnya seperti apa? Misalnya kayak kemarin kita sudah belajar terkait dengan simplisia yang mengandung glikosida, di mana dia intinya harus mengandung glikon dan juga aglikon. Nah, kita mau standarisasi nih misalnya di Bojonegoro kan ada Salaudi misalnya. Salaudi ini kira-kira kita sudah tahu belum dia kandungannya apa? Apakah glikosida, apakah flavonoid misalnya? Oh, kita belum tahu. Berarti kita cari senyawa karakter apabila dia masih ada misalnya. Oh, Salaudi ini warnanya coklat nih. Kalau warnanya coklat berarti kemungkinan dia punya kandungannya alkaloid misalnya. Atau dia punya kandungan yang dari pigmen warna coklat. Ayo, kira-kira pigmen warna coklat itu atau kuning itu warna apa? Coba kalian cari ya nanti.
Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita belum tahu metabolis sekundernya apa, kita bisa gunakan senyawa karakter aja. Atau yang mungkin lebih gampang, misalnya bunga telang. Kita belum tahu nih bunga telang senyawa aktifnya apa. Kalau kita lihat dari warnanya yang ungu, oh pasti ada antosianinnya nih. Berarti kita bisa tuliskan pakai senyawa antosianin. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau secara luas, standarisasi itu ternyata nggak cuma dari aspek kandungannya sendiri, tapi juga aspek terkait fisiknya, mikrobiologinya, bahkan sampai ke toksikologinya. Untuk apa standarisasi itu? Yang pertama, menjamin keseragaman khasiat. Sama kayak misalnya foto yang ini. Kalau misalnya kita pakai yang kuning seperti ini, oh kalau kuning itu mungkin isinya beta karotin ya Bu ya. Kalau misalnya beta karotinnya yang kuningnya seperti ini pasti beda sama kuningnya seperti ini misalnya. Untuk itu kita lakukan apa? Standarisasi. Jadi yang kita pakai yang mana? Misalnya yang terstandar adalah kuning yang ini, ya udah berarti kalau kita punya buah yang kuningnya mungkin lebih gelap, kita jangan pakai karena bisa jadi nantinya kandungannya berbeda dengan yang sudah terstandar. Itu tujuan pertama standarisasi, yaitu menjamin keseragaman. Kemudian yang kedua, standarisasi untuk uji klinik. Ini untuk proses selanjutnya. Jadi kalau kita sudah standar nih, pokoknya yang namanya jeruk itu harus yang warnanya kuningnya kuning ini misalnya. Kuning kan sekarang banyak ya, ada kuning kaki, kuning langsat, kuning coklat yaitu sawo matang misalnya sejenisnya. Kita sudah ketemu yang kuning ini untuk jeruk. Terus kemudian kita lakukan uji klinik. Uji klinik itu adalah uji yang menggunakan manusia. Jadi karena kita mau kasih ke manusia, jadi kita harus pastikan kalau semua yang kita kasihkan itu sama, terstandar seperti itu. Kemudian yang kedua, menjamin keamanan dan stabilitas ekstrak dan meningkatkan nilai ekonomi. Ini tentunya pastinya seperti itu ya. Misalnya kalau kita bahas ke gambar yang nomor 3. Kalau misalnya kita ambil contoh ini standarisasi ukuran gitu. Kalau kita lihat ini misalnya merek yang ini, semua ukurannya segini. Tapi kalau misalnya dia salah apa namanya pas ngepak ternyata mesinnya error atau gimana gitu. Terus dia ngepaknya sampai sini kan nggak mungkin dia akan muncul di sini ya kan? Mungkin dia sudah masuknya ke barang-barang yang reject seperti itu. Jadi fungsi ketiga dari standarisasi adalah menjamin aspek keamanan dan stabilitas ekstrak atau bentuk sediaan dan meningkatkan nilai ekonomi. Penetapan standar melalui apa? Nah, kita punya BPOM, di mana BPOM ini dia memang untuk mengawasi atau menjamin mutu pelayanan dan juga barang yang beredar pada masyarakat. Selain itu, karena menjamin mutu pasti akan mencegah bahaya apapun yang terjadi. Nah, kita lanjut ke standarisasi obat tradisional. Apa sih standarisasi obat tradisional? Kalau kita obat tradisional tuh fokusnya biasanya ada 3. Ada jamu, obat herbal standar, sama fitofarmaka. Jamu itu apabila dia belum ada uji klinik dan non-kliniknya, jadi cuman kayak informasi, kemudian sudah ada khasiatnya, misalnya daun jambu biji udah pasti untuk diare misalnya. Nah, itu kita masih di tahap jamu. Tapi kalau sudah pernah misalnya kita meramukan kapsul yang isinya daun jambu biji, misalnya kita ramu seperti itu, dan sudah dilakukan uji prekliniknya atau uji ke hewan coba atau juga ke kultur sel manusia, nah itu kita masuknya ke obat herbal terstandar. Kalau sudah ada uji kliniknya, kita masuknya ke fitofarmaka. Standarisasi obat tradisional terdiri dari 3 poin, yaitu standarisasi bahan, standarisasi produk, dan juga standarisasi proses. Bahan dari obat tradisional tentunya apa? Tentunya adalah simplisia, di mana kalau kita belajar farmakognosi, kita cuma bahasnya sampai ke standarisasi bahan aja, karena di farmakognosi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, kita cuma eksplorasi dari bahan alam yang punya dan dia punya bioaktivitas sebagai apa. Nanti untuk pengembangan selanjutnya itu ada nanti tugas di mata kuliah fitokimia dan juga fitofarmasi. Tapi tetap kita harus tahu bahwa standarisasi obat tradisional itu meliputi standarisasi bahan, standarisasi produk, dan juga standarisasi proses.
Nah, proses standarisasi mengacu pada beberapa parameter dan mutu dan juga keamanan obat alam yang telah dibuat. Siapa yang membuat? Semuanya tercantum dalam Materia Medica, Monografi Ekstrak, Farmakope Herbal Indonesia, Farmakope Indonesia, dan juga Quality Control Method for Medicinal Plants material. Jadi, kitab sucinya kalau kita mau melakukan standarisasi obat tradisional, kita harus punya 5 poin ini ya. Lanjut kita ke aspek standarisasi. Jadi aspek standarisasi itu ada 2, ada parameter spesifik dan juga parameter non-spesifik. Kalau parameter spesifik biasanya arahnya ke senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Jadi misalnya kita mau lihat apakah dia ada kandungan minyak atsirinya, glikosidanya, alkaloidnya, kita masuk ke standarisasi parameter spesifik. Kalau misalnya kita mau lihat, kontaminannya, kita masuknya ke parameter yang non-spesifik. Parameter spesifik apa aja? Parameter spesifik ada 4 poin. Yang pertama adalah identitas ekstrak. Jadi kita nanti melihat tata namanya sama senyawa identitasnya. Kemudian parameter organoleptik ekstrak, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Ini bisa pelarutnya air atau etanol. Kemudian senyawa kandungan kimia dari ekstrak. Biasanya kita lihat dari pola kromatogramnya, kadar kandungan kimia tertentu dan kandungan total dari fenolat. Kemudian kalau parameter non-spesifik apa? Parameter non-spesifik bisa dari susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, sisa pestisida, kemudian cemaran-cemaran yang terdiri dari cemaran mikroba, cemaran aflatoksin, dan juga cemaran logam berat. Nah, kalau pada obat dan juga produk herbal sendiri, biasanya ada tambahan. Kita harus melihat kontaminan kimia, kontaminan biologi, kontaminan logam dan non-logam, kontaminan radioaktif, sama yang terakhir adalah pemalsuan dan penambahan bahan kimia yang berbahaya. Contohnya seperti apa? Kalian atau mungkin anggota dari keluarga kalian, apakah ada yang sering mengkonsumsi jamu? Jamu-jamu saset biasanya misalnya jamu saset, jamu pegelinu, atau yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah fokus itu jamu ya, harusnya tidak ada bahan kimia yang ditambahkan di situ. Nah, tapi kemarin kalau tidak salah, saat kakak tingkat kalian ada yang mengecek terkait dengan jamu dengan kandungan, parasetamol kalau nggak salah ya. Pokoknya ada jadi, mengecek terkait dengan apakah ada kandungan kimia pada jamu. Dan ternyata dari beberapa merek jamu ada yang positif mengandung meskipun, kandungannya itu masih dalam tahap yang normal, belum membahayakan. Cuman balik lagi kalau kita bahas jamu harusnya memang tidak ada kontaminan kimia. Monggo silahkan kalian cari juga terkait skripsinya kakak tingkat, kalau saya tidak salah ada skripsinya Mbak Anis Fitria sama Mbak Lutfia sama Mbak Lutfia. Lutfia Turosida. Kalian cari, kemudian kalian baca apakah di situ ada hasil terkait dengan jamu yang ada kontaminasi dari obatnya. Karena itu sebenarnya kalau tidak membahayakan sebenarnya ya masih boleh beredar ya, tapi sebenarnya kalau kita bahas jamu tidak boleh ada tambahan dari obat kimia. Nah, mungkin itu terkait dengan, materi yang saya sampaikan tadi. Nah, biar kalian ada gambaran, ini tadi bahas apa sih Bu Dian, saya kok nggak jelas misalnya seperti itu, ini saya kasih tugas untuk kita bahas bersama di pekan depan. Silakan kalian cari referensi terkait standarisasi bahan alam, kemudian, khususnya kalau bisa terkait dengan standarisasi Simplisia ya. Kemudian baca dengan seksama, lalu tuliskan poin-poinnya. Yang pertama, parameter spesifik yang dilihat di jurnal itu apa? Yang kedua, parameter non-spesifik yang dilihat pada jurnal itu apa? Yang ketiga, biasanya kan parameter spesifik, misalnya parameter spesifik dari Simplisia daun jambu biji, misalnya ada seperti itu. Nah, daun jambu biji pada jurnal ini itu terstandar atau tidak? Kalau misalnya sudah terstandar, kalian tuliskan kenapa dia sudah terstandar. Apakah misalnya dibandingkan dengan farmakope atau misalnya dibandingkan dengan Materia Medica. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, silakan kalian cari terkait jurnal. Ini kalau nggak salah sudah saya kasih contoh. Nah, ini misalnya. Ini contohnya ekstrak ya, karena memang standarisasi Simplisia masih jarang, tapi saya berharap sekali kalau kalian menemukan jurnal standarisasi Simplisia.
Caranya bagaimana? Biasanya kalau saya pakai Google biasa, kemudian masukkan kata kunci standarisasi Simplisia, PDF. Nanti kalau misalnya sudah ada, kalian ambil, berarti jurnalnya bisa beda-beda. Iya, bisa beda-beda. Silakan kalian cari sendiri. Kalau bisa, satu kelas minimal ada 5 judul jurnal ya. Jadi nanti kita bisa semakin paham terkait dengan standarisasi. Silakan mungkin bisa dibentuk kelompok sendiri juga, tapi pengerjaannya individu dalam artian kelompok. Misalnya kelompok 1 ini nanti jurnalnya ini, kelompok 2 jurnalnya ini, tapi tiap orang mengerjakan masing-masing sendiri, seperti itu ya. Ini contohnya bisa dilihat dari bagian abstraknya. Misalnya, judulnya adalah standarisasi ekstrak air daun jati Belanda dan juga teh hijau. Di sini parameter spesifiknya apa? Di sini ada tulisannya ekstrak distandarisasi dengan beberapa parameter, yaitu parameter spesifik dan non-spesifik. Kadar air terlarut pada jati Belanda, kemudian dan teh hijau, sari larut etanol, kemudian hasil teh hijau mengandung ini. Nah, ini masuknya ke spesifik. Jadi di spesifik nanti ada identitas ekstrak, uji organoleptik, uji senyawa terlarut dalam air, senyawa larut dalam etanol, dan uji kandungan kimia ekstrak. Loh, bukan di sini nggak ada tulisan organoleptik sama identitas ekstraknya. Iya, tidak ada. Tapi kalau misalnya di abstrak ya, tidak ada. Tapi kalau kalian lihat sampai bawah, sampai di metode, kemudian hasil dan pembahasan, di situ ada. Ada terkait identitas ekstrak dan uji organoleptik. Jadi tetap dituliskan. Kemudian kalau yang non parameter non spesifik apa? Di sini ada beberapa. Kalau dari abstraknya itu tadi ada kadar air ya, kalau nggak salah mulai mana nih, kadar air, kemudian kadar abu, kemudian abu tidak larut, asam, kemudian susut pengeringan. Nah, ini. Kemudian kalian tuliskan di sini. Loh, Bu, di sini kok ada cemaran logam berat dan bobot jenis? Iya, berarti di bagian dalamnya jurnal itu ada. Makanya dituliskan di sini. Kemudian yang terakhir, apakah bahan alam yang diteliti dalam referensi sudah terstandar? Bisa kita lihat biasanya. Oke, dari kesimpulan di sini itu tidak tersurat ya, tapi kayaknya kita bisa baca, kalau dibaca sampai akhir kita bisa menyimpulkan bahwa ya bahan alamnya berupa jati Belanda dan teh hijau ini sudah terstandarisasi mutu dari bahan baku. Ya. Oke, itu contohnya nanti bisa kita diskusikan kalau kita ada meet terkait dengan tugas ini, atau nanti kalau misalnya kebingungan boleh langsung japri saya ya. Ya, oke, ini kesimpulannya karena kita belum selesai untuk materi ini, tema ini khususnya akan saya bacakan insya Allah minggu depan. Jadi minggu ini tadi mungkin saya ulang sedikit terkait dengan standarisasi. Standarisasi intinya adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa bahan alam itu, karena kita sudah bahas bahan alam ya, itu adalah terstandar. Kemudian aspek standarisasi tadi ada dua, ada aspek parameter, sorry, kalau aspeknya tadi kan ada 3 ya, standarisasi bahan baku, standarisasi produk, dan juga proses. Kemudian kalau parameter standarisasi kita ada 2, yaitu standarisasi spesifik dan parameter spesifik dan juga non spesifik. Kemudian kalau kontaminan obat dan juga produk herbal, tadi kalau nggak salah ada 5. Kita lihat dari kontaminan fisik, kimia, biologi, kemudian kontaminan logam, kemudian kontaminan biasanya itu ada pemalsuan atau misalnya penambahan bahan baku yang berbahaya. Oke, mungkin dari saya itu untuk video penjelasan dari materi kita hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita baca dan lafalkan sholawat Baria Kubro. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk mulai mengerjakan tugasnya. Tugasnya ditulis tangan aja untuk kita bahas minggu depan. Kurang salah dan hilafnya saya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.